Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Info Penting. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kita dalam keadaan sehat selalu. Nah, di sini buat teman-teman semuanya ada sedikit informasi kepada teman-teman semuanya. Di sini terkait P3K paruh waktu, harap bersiap ya teman-teman ya, harap bersiap untuk isi DRH untuk P3K pada waktu. Nah, untuk jadwal pengisiannya dan kriteria honorernya jadi ASN. Nah, di sini saya akan membahas sedikit terkait P3K paruh waktu dalam pengisian DRH. Nah, di sini pemerintah terus berupaya mencari solusi bagi tenaga honorer, teman-teman ya, bagi tenaga honorer yang belum berhasil diangkat menjadi P3K penuh waktu. Nah, jadi buat honorer yang sudah mengikuti ujian kemarin dan belum lulus atau belum mendapatkan kuota. Nah, di sini salah satu kebijakan terbaru yang diperkenalkan adalah pengangkatan P3K paruh waktu. Nah, untuk P3K paruh waktu, jadi di sini dikhususkan untuk honorer yang belum mendapatkan formasi kemarin yang sudah mengikuti ujian. Nah, untuk kebijakan ini dijadwalkan mulai diterapkan pada tahun 2025 ini. Kemudian untuk ketentuan mengenai status P3K paruh waktu, nah jadi telah diatur dalam peraturan Menpan RB teman-teman ya pada nomor 16 tahun 2025. Nah, teman-teman bisa juga melihat untuk keputusan dari Menpan RB tersebut. Nah, kemudian untuk latar belakang kebijakan P3K paruh waktu, nah isu tenaga honorer atau non ASN teman-teman ya, atau non ASN masih menjadi perhatian di tingkat nasional. Nah, pada tahun 2025, jadi untuk pemerintah berencana melakukan efisiensi anggaran dalam skala besar teman-teman ya, yang berdampak pada tenaga honorer yang tidak lolos seleksi P3K 2024 kemarin. Nah, kemudian sebagian besar tenaga honorer yang berdampak dikabarkan akan dirumahkan teman-teman ya, atau bahkan mengalami pemutusan hubungan kerja atau PHK. Nah, sebagai langkah alternatif, jadi untuk langkah alternatifnya dari pemerintah memperkenalkan skema P3K paruh waktu ya teman-teman ya. Jadi guna menampung tenaga honorer yang belum mendapatkan formasi pada tahun sebelumnya. Kemudian untuk kebijakan ini bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi tenaga honorer yang telah tercatat dalam database PKN. Nah, jadi yang terdata pada database PKN untuk dapat diangkat menjadi P3K paruh waktu. Nah, jadi yang terdata pada database PKN itu sejak tahun 2022 dan pernah mengikuti seleksi P3K ataupun CPNS yang kemarin teman-teman ya, tahun 2024, tetapi belum berhasil lolos atau belum mendapatkan kuota. Nah, kemudian untuk syarat pengangkatan honorer menjadi P3K paruh waktu, di sini juga teman-teman yang sudah melihat untuk keputusan dari Menpan RB, jadi tenaga honorer yang ingin diangkat menjadi P3K paruh waktu harus memenuhi beberapa syarat teman-teman ya. Jadi diantaranya telah terdaftar pada database PKN yang pertama. Kemudian yang kedua ini tidak lulus pada seleksi kemarin, baik itu CPNS maupun P3K tahun 2024. Nah, kita lihat untuk jadwal dalam pengisian DRH ya, daftar riwayat hidup untuk P3K paruh waktu teman-teman ya. Jadi untuk salah satu tahapan utama dalam proses pengangkatan P3K paruh waktu adalah dalam pengisian DRH teman-teman ya. Nah, untuk tahapan ini baru akan dimulai setelah seluruh proses pengangkatan P3K penuh waktu selesai. Nah, berarti kita tunggu dulu berarti selesai untuk tahap 1 dan tahap 2 untuk P3K penuh waktu. Nah, kemudian untuk sepanjang tahun 2024 pemerintah telah menyelenggarakan seleksi P3K dalam 2 tahap. Nah, untuk saat ini seleksi tahap pertama telah rampung ya, atau telah selesai dan hanya menunggu SK penerbitan keputusan SK serta nomor induk pegawai atau NIP ya teman-teman ya. Kemudian sementara itu seleksi untuk tahap kedua, P3K tahap kedua masih berlangsung ya, dan diproyeksikan akan selesai pada pertengahan tahun 2025. Jadi dengan demikian untuk pengisian DRH
bagi PDKK paruh waktu diperkirakan akan dilaksanakan antara teman-teman ya, antara bulan Juli hingga Agustus 2025. Nah, ini adalah perkiraan untuk jadwal pada pengisian DRH P3K paruh waktu. Berarti bulan Juli sampai Agustus. Nah, jadwal ini telah ditetapkan secara resmi oleh BKN dan Kemenpan RB. Nah, semoga buat kita semua terus sukses ya teman-teman ya, dan kita bisa mengisi DRH untuk P3K paruh waktu. Nah, pengangkatan P3K paruh waktu menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk menyelesaikan persoalan tenaga honorer yang belum terakomodir ya teman-teman, terakomodasi dalam formasi ASN tahun 2024 kemarin. Nah, melalui kebijakan ini untuk tenaga honorer yang memenuhi kriteria masih memiliki peluang untuk bergabung dalam sistem kepegawaian negara. Nah, pelaksanaan pengisian DRH P3K paruh waktu direncanakan teman-teman ya, jadi berlangsung pada Juli hingga Agustus. Nah, ini bisa kita lihat untuk jadwalnya. Jadi setelah seluruh tahapan seleksi P3K yang kemarin tahap 1 sudah selesai, kemudian sekarang tahap kedua. Jadi untuk tahap kedua ini sudah selesai, nanti baru akan kita tunggu untuk bulan Juli dan Agustus dalam pembukaan pengisian DRH P3K paruh waktu. Jadi buat teman-teman, terima kasih yang sudah menonton video ini, semoga bermanfaat ya buat teman-teman semuanya. Jadi bagaimana pendapat teman-teman tentang kapan jadwalnya? Jadi semoga buat teman-teman yang sedang menunggu informasi tetap sukses dan terus pantau informasi mengenai P3K paruh waktu. Nah, terima kasih buat teman-teman semuanya. Salam dari Info Penting.